Oke. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau menurut kalender Cina, kita bertambah 1 tahun lagi. Berpindah dari tahun kerbau ke tahun macan. Dan katanya sekarang ini adalah macan air. Nah, saya nggak tahu, saya nggak kebayang sih kalau macan air, macan di dalam air emang bisa hidup. Nggak tahu deh. Tapi itu bukan giliran kita yang bahas dan kita tidak bicara soal itu. Bapak Ibu, Kyonghi dulu, Kyonghi. Kyonghi buat semuanya. Silakan masing-masing bisa menyampaikan salam. Selamat Imlek kepada rekan-rekan yang merayakannya. Kyonghi, Kyonghi. Selesai Kyonghi, jangan lupa angpaunya. Angpau nalai. Transfer aja. Iya, tenang aja. Komisi Dewasa udah mempersiapkan semuanya. Ada hadiah-hadiah menarik, ada angpau yang menarik juga. Bapak Ibu, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Supaya semangat. Ya, semangat di tahun baru Cina, di hari yang kedua. Nah, kita buka dengan permainan satu dulu. Yaitu, pertama kita mensyukuri dulu berkat Tuhan bahwa kita masih bisa hidup 1 hari. Hari ini, itu adalah berkat Tuhan. Ditambah lagi, kita masih bisa beraktivitas, itu juga berkat Tuhan. Ditambah lagi, kita bisa bertemu, kita bisa melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya. Bapak Ibu sekalian, saya mau ngajak untuk main sejenak. Kita mau ingat-ingat kembali tentang tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kali ini yaitu tentang seorang perempuan. Ada 2 perempuan deh. 2 perempuan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Siapa yang berhasil menebak? Tolong nanti raise hand ya, raise hand. Atau buka mikrofon, kemudian ngasih tahu. Raise hand dulu deh, biar gampang. Nanti tolong Bu Ella liatin ya siapa yang raise hand. Bu Miranda tolong liatin siapa yang duluan raise hand. Pertanyaannya ya, tolong perhatikan ya. Pertanyaannya adalah, pertama, perempuan pertama, yaitu di dalam Perjanjian Lama, perempuan ini dia hanya punya satu-satunya, sedikitnya cuma punya itu aja. Tapi kemudian dia diminta untuk melakukan sesuatu yang bisa memberi makan oleh seorang nabi dan untuk nabi dan dia. Dia melakukan itu. Dan apa yang dia punya itu, ketika dia melakukan perintah dari si nabi, nggak habis-habis. Itu yang pertama ya, pertanyaan-pertanyaan. Siapa dia? Tokoh dalam Perjanjian Lama yang perempuan ini. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah perempuan juga di dalam Perjanjian Baru. Dia juga punya cuman sedikit, cuman itu satu-satunya cuman itu. Tapi kemudian dia persembahkan dan Yesus memuji dia. Yesus mengatakan kepada para muridnya, lihatlah dia, perempuan itu. Kira-kira siapa kedua orang ini? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Dapat hadiah dari Nana tuh. pengurus. Hah? Nana. Kalau boleh jemaat. Kita prioritaskan jemaat dulu. Jemaat dulu, pengurus nanti ya, belakangan kalau pada udah. Tria. Oh. Yang Perjanjian Lama janda di Sarfat, Bu. Oleh Nabi Elia. Terus Perjanjian Baru? Lupa tadi apa Bu yang Perjanjian Baru? Tuhan Yesus memuji dia dan justru itu menjadi dipakai oleh Tuhan untuk mengajar murid-muridnya. Lihatlah perempuan itu. Oh, yang ini yang dia berzina itu ya? Yang berzina kalau nggak salah.
Dia memberi apa yang ada padanya. Ya berzina kan sorry, memberi sorry. apa yang ada padanya. Sorry. Bapak kan Pak. Sorry. Tapi dia nggak memberikan buat ke orang. Aduh. Sorry. Jahil suami gue. Aduh. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus memuji, tapi yang berzina kan Tuhan Yesus tidak memuji. Kalau ini dia memuji. Sorry. Tuhan Yesus memuji. Siapa Tria? Satu. Harus bisa jawab dua. Dua ya. Karena judulnya kan dua perempuan. Dia mempersembahkan. Oh, yang janda Dan Tuhan- miskin itu Bu, talenta. Kelamaan di over. Iya, oke. Yang talenta Ya, yang ada benar. memberikan persembahan yang paling kecil. Janda miskin yang memberikan persembahan. Jadi yang pertama adalah dua-duanya Janda janda di ya. Iya. Janda coy. Rupanya janda ini berani untuk memberikan. Nah, janda di Sarfat, terus yang kedua yaitu janda yang disebut dengan janda miskin yang dia memberikan persembahan, dan itu kita bisa lihat di Markus 12 ayat 43 sampai 44. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahannya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak yang kita punya saat ini, banyak yang kita miliki. Kita lebih daripada janda miskin yang di Sarfat, janda miskin yang disebut dalam kisah Yesus, ataupun janda yang ada di Sarfat. Kita banyak. Dan marilah kita menaikkan syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Atas bumi yang permai. Ini juga adalah berkat Tuhan. Kita masih bisa mendiami bumi yang indah ini. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah.
Doa pembukaan oleh Penatua Miranda. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, hingga kami semua boleh terkumpul di Lingsum ini untuk bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya kepadamu Bapa yang tidak pernah gagal. Kami percaya kepada Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Sungguh terbukti bahwa Kau adalah Tuhan yang Immanuel. Bapa, sertai Pendeta Roni yang akan membawakan firman-Mu, Bu Tia sebagai liturgos, juga Bu Ella dan Bu Nani yang bertugas, juga kami semua jemaat-Mu, kiranya boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu. Berkati semua peralatan di Zoom ini, agar kami semua boleh terkoneksi dengan baik, agar ibadah hari ini kami boleh berada di dalamnya. Kami serahkan jam persekutuan ini, semuanya hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah kami semua. Amin. Terima kasih Penatua Miranda. Tadi di games pertama yang menang adalah Tria, dapat hadiah barang. Nah, nanti akan dikirim oleh pengurus. Yang kedua ini gamesnya sederhana dan hadiahnya menarik, angpau. Sesuai dengan tema, yaitu angpau. Pertanyaannya silakan, mulai nyimak ya. Dan Tria nggak boleh jawab lagi. Tria sudah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Pertanyaannya, siapa yang ingat pertama kali dapat angpau dari siapa, berapa jumlahnya? Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong ya. Siapa yang ingat pengalaman pertama kali dapat angpau pada waktu Imlek ya, pada waktu Imlek. Terus kapan? Orangnya Kapan dan berapa jumlahnya? Silakan, ada yang bisa jawab, angkat tangan atau buka mic. Miranda itu, Bu. Nggak boleh pengurus. oh nggak boleh pengurus. Pengurus nanti yang bagian apa? Bagian akhir baru boleh. Jemaat dulu. Ini untuk Iksan jemaat jadi nih. pengurus. Yang ini nggak boleh. Pengurus yang harus memberi angpau. Nanti yang bagian nomor 12 terakhir sesudah persekutuan. Nah, itu nanti giliran JJ, itu untuk pengurus dan jemaat, ada barang dan angpau. Silakan, ayo. Ayo Bapak Ibu, ada yang ingat nggak? Kalau nggak ada yang ingat, kembali modal nih. Bisa Tina, cuman Tina ngebohong. Tina ya? Iya, dia dari tadi mau masuk. Kita mau jawab. Jawab aja. Baik. Jawab Aku aja. berhubung aku tidak merayakan, terus menikah dengan almarhum suami yang Chinese, jadi ingat banget dapat angpau. Dapat angpau tapi dikasih gitu, walaupun sudah menikah, 1,5 juta. Itu awal tahun menikah, tahun 1995. Oke. Asik. Ya, silakan. Open lagi mic-nya. Ya, masih ingat ya
tahun 95 peristiwa ya, mungkin karena itu berkesan sekali ya. Saya waktu menikah sama suami saya kok saya nggak dapet ya. Padahal suami saya Chinese loh. Tapi saya ingat anak-anak pertama kali mendapat itu waktu di Indramayu, waktu mereka masih kecil-kecil. Saya kaget loh, kok dikasih angpau? Oh iya ya, dalam rangka Imlek. Bapak Ibu, angpau. Angpau itu apa sih? Yang kita tahu itu adalah buat saya pribadi, angpau itu ada di amplop, kemudian diberikan kepada kita, dan itu menjadi sebuah berkat. Tapi persisnya angpau itu sejarah ceritanya seperti apa? Apakah memang seperti yang kita pahami saat ini atau apa? Nah, itu nanti gilirannya Pak Roni yang menjelaskannya, sekaligus juga merefleksikannya. Namun apapun juga itu, buat kita, bahwa itu adalah berkat. Kalau bicara soal berkat, maka kita percaya bahwa sampai sekarang ini pun, Tuhan memberikan berkatnya bagi kita. Kita patut menyembah Dia karena Dia adalah sumber kehidupan kita yang memberkati kita senantiasa. Dikau Allahku sembah. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Untuk Titin minta maaf. Tadi sudah dijawab oleh Septina. Tadi Titin raise hand. Dikau Allahku sembah, kita naikkan pujian ini bersama. Kita membuka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita membaca bersama-sama. Mic-nya tetap di mute aja. Kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukur kepada Allah. Seperti tadi di awal sudah disebutkan, bahwa kita patut mengucap syukur kepada Dia atas semua berkat yang Dia berikan pada kita. Ayat ini, saya mau mengajak rekan-rekan untuk main lagi. Main lagi. Dapat hadiah lagi. Siapa yang tahu
menyanyikan lagu ini dan dia ada di buku mana? Nomor berapa? Kalau bisa tahu lebih bagus lagi. Yang bisa menyanyikan lagu ini, ayat ini dalam bentuk lagu. Kemudian tahu juga ada di kitab mana, ada di buku mana, buku nyanyian mana ya, dan nomornya. Oke. Menang, berhasil, dapat berkat. Hadiah. Silakan. Iin ya. Langsung buka mic-nya ya. Ini Iin mau jawab? Enggak, Hah? enggak. Oh, enggak. Oke. Nana, oh Nana nggak boleh. Boleh dong, Bu. Jauh loh saya, Bu. Gimana nih? Buela, Nana boleh ya? Boleh lah kalau apa nggak ada. Nana? Oke, Hidung Nak. jemaat 444. Lagunya nyanyiin. Gak bisa. Nggak lengkap. Harus lengkap. Harus Kan udah bisa. nggak boleh ya, Bu. Hah? Ria udah nggak boleh lagi Yang ya. udah dapet nggak boleh. Yang udah dapet nggak boleh. Tuh. Bu, tapi aku kasih yang lain aja, Bu. Maksudnya aku dapat, aku kasih orang lain aja gitu. Kalau gitu Tria, undi bantuin aja aku lagi. nyanyi. Undi lagi aja. Tria, Tanya. bantuin aku Buela boleh nyanyi. ya, Buela? Buela, kalau seandainya Tria bisa nyanyinya, Terserah aja pengurus mau kasih siapa yang mungkin belum Iya, dapat Tria gitu. mau kasih Boleh siapa? Tria sebut aja siapa. Nanti kamu japri ke Bu Aku Jeji. kan jarang jawab. Ya udah nanti kok ya oke, Bu. Japri. Ya udah Iya. nyanyi, Bu. Ya Nah. udah Kidung Jemaat Nah. 444. Nana tereliminasi ya. Ya. Dan nyanyi nih, Bu. Ya, harus nyanyi. Mengucap syukur di dalam segala itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ya, kita coba nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukur Kita sama-sama. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Ya, Tria yang menang. Tria bisa kasih ke Nana atau kasih siapa. Kasih saya juga boleh. Enggak. Makasih. Bapak Ibu, tema kita tadi adalah bicara tentang angpau dalam tradisi Imlek. Apa maknanya bagi kita? Bagaimana menurut firman Tuhan? Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita siapkan dengan pujian Tuhan Allah telah berfirman.
Silakan Pendeta Roni. Mari kita kembali berdoa. Tiba saatnya Bapa, di dalam persekutuan ini kami mau secara khusus kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami mau memaknai berbagai hal dalam hidup ini, dan saat ini terkait dengan tema angpau dalam tradisi Imlek. Kiranya kami dimampukan untuk memberi diri dipimpin hanya oleh Roh Kudus, sehingga dengan hikmat-Nya kami boleh menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami yakini dan kami praktikkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat jelang siang, selamat tahun baru Imlek. Entah Anda merayakan atau tidak merayakan, kalau ngirim angpau itu wajib hukumnya. Ya. Saya akan gunakan slide untuk mengantar kita. Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang angpau dalam, maaf, saya harus keluar dulu karena ternyata suaranya kencang banget. Oke, jadi kalau dalam bicara tentang angpau, mungkin Anda sebagian sudah ada yang tahu, tapi juga barangkali ada yang baru tahu, bahwa urusan angpau nih, ini sebetulnya dalam beberapa masyarakat yang ada di Asia, bukan cuma Tionghoa ya, tapi juga orang Vietnam juga punya tradisi yang serupa. Jadi, angpau atau hongbao itu adalah bingkisan dalam amplop merah yang biasanya berisi sejumlah uang. Itu sebagai hadiah menyambut tahun baru Imlek atau juga perayaan lain. Saya pernah memimpin sebuah kebaktian minggu di salah satu jemaat di Klasis Priangan. Klasis Priangan itu adalah jemaat yang masih kuat, ya masih kental Chinese tradition-nya. Jadi pulang selesai kebaktian itu ada enci waktu nyalamin tuh, dia nyisipin angpau tuh ya, buat saya. Padahal bukan Imlek juga sih. Rupanya dia memang punya punya kerinduan untuk menyatakan syukurnya dengan cara seperti itu. Jadi saya menemukan ada beberapa catatan tentang penyebutan. Ya, jadi kalau kita sebut angpau itu sebetulnya dari dialek Hokkien. Nah, orang yang dari Kanton itu menyebutnya lai si, orang Vietnam bilang li si, dan Korea juga punya sebutan untuk angpau, sai bai don. Nah, istilah angpau, nah ini yang menarik barangkali, bahwa dalam kamus bahasa Mandarin itu didefinisikan, ada beberapa definisinya. Jadi tentu yang pertama adalah seperti yang kita tahu, itu uang yang dibungkus dalam kemasan merah sebagai hadiah. Tapi ternyata dia juga bisa berarti bonus bayar kepada pembeli oleh penjual karena telah membeli produk tertentu. Nah, yang terakhir ini kan rada menarik nih ya, sebab ternyata angpau juga bisa bermakna sogokan. Nah, entah si nai-nai yang ngasih angpau nyogok cucunya supaya cucunya sayang sama dia, atau hal yang lain. Kalau dari segi arti katanya sendiri, ya
ang atau hong itu bisa marga, bisa seh, tapi juga bisa berarti merah, bisa berarti populer, bisa berarti revolusioner, bisa berarti bonus. Sementara bao atau bao itu artinya menutupi, membungkus, memegang, memasukkan, mengurusi, kontrak, kemasan atau pembungkus, kontainer, tas, menerima bungkusan. Nah, itu macam-macam arti dari pau. Yang penting buat kita pokoknya kalau kita ngomong angpau adalah kita yang segera kebayang apa? Yang segera kebayang ya inilah kalau angpau gitu ya. Bukan yang lain-lain. Nah, tradisi pemberian angpau ini menurut catatan pertama kali dilakukan itu zaman dinasti Qin sekitar 221 sebelum Masehi sampai sekitar 206 sebelum Masehi. Jadi saat itu para orang tua di Cina itu memberikan sebuah koin yang diikat dengan benang merah untuk dibagikan kepada anak cucu. Angpau pada zaman dinasti Qin ini dikenal dengan sebutan, saya nggak tahu ya ini benar apa salah bacanya, Ya Sui Qian. Ya Sui Qian. Ya Sui Qian itu berarti koin untuk mengusir roh jahat. Loh kok jadi ada urusannya sama roh jahat? Jadi ceritanya, ada ceritanya ya. Jadi koin itu, koin yang diikat dengan benang merah itu dipercaya bisa melindungi penerimanya dari penyakit dan dari bahkan juga dari kematian. Jadi menurut cerita rakyat Cina, asal mula ya Sui Qian itu dari kisah ada seorang iblis jahat ya, namanya Sui. Nah, anak-anak yang kepalanya disentuh oleh Sui saat mereka sedang tidur itu akan jatuh sakit dan meninggal dunia. Ini rada mirip-mirip dengan iblis jahat yang sekarang sedang melanda dunia ya. Kalau kena virus itu bisa sakit dan ada kemungkinan juga bisa meninggal. Nah, kita nggak tahu nih ya. Apakah terus dengan nempelin angpau ketika kita tidur di kepala kita, virus corona akan menjauh atau tidak. Nah, tapi itu yang terjadi. Jadi zaman dulu itu dikatakan orang tua itu akan terjaga sepanjang malam untuk melindungi anak-anak mereka dari sentuhan roh jahat itu yang namanya Sui tadi. Nah, setiap hari para orang tua itu memanjatkan doa supaya anak-anak mereka yang baru lahir berumur panjang dan diselamatkan dari gangguan setan atau iblis atau roh jahat terkutuk itu. Kemudian karena doa-doa para orang tua ini diceritakan ada seorang peri. Peri itu menjelma sebagai 8 koin yang ada di dalam amplop merah untuk mengelabui si iblis. Amplop merah yang diletakkan di bawah bantal yang dipakai anak itu untuk tidur akan memunculkan pancaran sinar yang sangat terang kalau terjadi sesuatu dengan anak-anak itu. Jadi akhirnya waktu si iblis, roh jahat ini, Sui ini mendekat kepada anak itu, pancaran sinar dari amplop merah yang berada di kepala anak kecil tersebut, itu membuat Sui kabur, angkat kaki. Nah, kemudian konon kisah ajaib itu menyebar ke seluruh penduduk desa, ke seluruh penjuru desa. Sejak saat itu, semua orang tua mulai membungkus koin dengan kertas merah untuk melindungi anak-anak mereka dari roh jahat. Tapi seiring, nah kalau yang tadi itu ya, kita boleh coba juga sih barangkali ya, kalau mau ya, kita taruh angpau berisi itu di bawah bantal supaya virus corona takut kalau mau mendekat gitu ya. Ntar tahu-tahu yang terjadi pagi-pagi kita bangun, duitnya udah nggak ada ya.
sampul angpaunya udah kosong. Virus lain pasti yang ngambil kalau seperti itu, bukan virus corona. Nah, seiring berjalannya waktu, angpau tidak lagi menjadi bermakna pelindung terhadap roh jahat, tapi simbol harapan dan keberuntungan buat anak-anak. Jadi ya suician yang logam yang diikat benang merah itu bergantilah dengan amplop. Dan sejak itu juga, nah ini juga saya minta maaf sebab saya tidak bisa baca tulis pinyi, ditulis dengan frasa, Yasuician itu ditulis dengan frasa yang menjadi homofonnya, artinya yang bunyinya sama tapi maknanya berbeda. Jadi kalau saya temukan ditulisnya pakai ada aksentuasi seperti itu. Jadi sui yang tanpa ada apa itu namanya apostrof ke bawah itu artinya roh jahat. Lalu setelah diberi coretan kecil itu dia berarti usia tua atau usia lanjut. Jadi koin yang diletakkan dalam amplop merah itu adalah simbol harapan. Harapan dari si pemberi, dari orang tua tentang umur panjang buat anak-anak yang menerimanya. Di angpau kita tahu umumnya itu diberikan kepada anak-anak, kepada anggota keluarga yang belum menikah, atau bisa juga ya, dari anak memberikan itu kepada orang tua. Nah, biasanya angpau kalau dalam tradisi Imlek yang masih tulen itu diberikan saat malam sebelum perayaan Imlek atau pagi hari. Biasanya sesudah sembayang, ya, entah itu di vihara ataupun dilakukan sembayangnya itu sendiri dilakukan di rumah. Nah, angpau diberikan dengan harapan bahwa penerima angpau selain tadi ya umur panjang juga dilimpahkan rezeki dan keberuntungan selama tahun baru yang mulai dijalani itu. Warna merah itu adalah lambang harapan dan keberuntungan, lambang sukacita, dia mengusir energi negatif. Oleh sebab itu angpau artinya uang yang ada di dalam amplop atau sampul berwarna merah itu tidak diberikan sebagai ungkapan bela sungkawa ya. Kalau buat bela sungkawa bukan ang ya, tapi pek. Jadi pek pau itu yang diberikan. Sebab kalau kita kasihnya pakai sampul merah seperti ini dianggap kita bersukacita untuk musibah yang terjadi yang dialami oleh keluarga tertentu itu. Itu sebabnya juga kalau kita melayat, kita kan nggak pernah mengucapkannya selamat berduka cita. Kita katakan turut berduka cita atau turut berbela sungkawa. Nah, ini sekarang urusan jumlah. Jadi jumlah uang yang ada di dalam angpau itu bervariasi. Ya, tadi Ella sebelum kita mulai sempat cerita apa yang terjadi dengan cucu-cucunya di Aussie, ya, bahwa di sana ya kalau orang yang memberikan angpau itu ya nominalnya 10-20 dolar itu ya udah dianggap memadai, tapi kalau cucu-cucu kepada oma pasti menuntut lebih, jadi nolnya mesti rada banyak katanya ya, begitu tadi Ella bercerita tuntutan dari cucu-cucunya. Tapi sebetulnya tidak ada artinya patokan tentang jumlah tertentu. Tapi ada yang perlu diperhatikan kalau kita serius mau urusan berangpau riain, yaitu tentang ganjil atau genap. Jadi katanya dalam kebudayaan Cina untuk acara yang bersifat sukacita jumlah uang itu mesti angka genap, ya, nggak boleh angka ganjil. Terus ada detailnya, ini juga menarik ya. Jadi angpau itu nggak boleh bernilai ganjil, sebab ganjil itu diidentikan dengan duka cita, dengan pemakaman.
Nah, selain itu, angpau tidak boleh diisi dengan uang yang memiliki angka 4 atau jika dijumlahkan ada angka 4 ya. Jadi nggak boleh tuh 400.000, memang tanggung juga ya kalau mau ngasih ya gopecek lah sekalian gitu ya 500.000 atau 140.000. Nah, tapi juga katanya 130 sebagai contoh nih, 130 nggak boleh, nggak bisa tuh. Kenapa? Sebab 1 plus 3, nah itu penjumlahan itu ada angka 4-nya. Ya. Itu konon seperti itu. Mungkin sekarang sih sudah tidak terlalu diperhatikan. Nah, kenapa angka 4 pantang? Karena itu si, itu berkonotasi kematian. Jadi sebagai alternatif dianjurkan memberikan nominal yang mengandung angka 8. Ya, jadi kalau mau ngasih angpau itu mesti 8 lebih baik. Sebab angka ini melambangkan keberuntungan dan kesejahteraan yang tidak berujung. Infinity. 8. Ditidurkan dia menjadi infinity. Jadi menarik juga sih ya. Angpau dengan angka 8 berarti ya $80, 800.000, 8 juta, gitu ya, lumayan juga sih. Oke. Satu yang saya tidak sempat catat adalah mungkin ini kabar baik ya buat yang masih dalam masa pandemi ini. Jadi kalau angpau itu baru sah kalau diberikan langsung. Jadi nggak boleh transfer katanya. Nah, ini kabar gembira kan ya. Jadi kita ada alasan ya. Kalau yang jauh kita bilang, aduh sorry, menurut adat nggak boleh tuh kalau ditransfer ya. Jadi kepaksa tahun ini nggak dikasih nih. Ya. Itu nggak boleh dititipin katanya. Ya. Jadi mesti dikasihnya langsung pada orang yang memang kita mau kasih. But itu cerita ya. Nah, mari kita lihat kalau tadi dari tradisi-tradisinya seperti itu, sebetulnya apa maknanya? Jadi makna pemberian angpau saat perayaan Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Cina, ini adalah simbol dari keberuntungan yang diharapkan untuk umat manusia. Bukan cuma keberuntungan bagi yang menerima angpau. Yang menerima angpau ya pasti beruntung lah ya. Dapat rezeki kan dalam bentuk uang berapapun isinya. Tapi juga menjadi keberuntungan buat si pemberi angpau. Itu sebabnya barangkali ketika keluarga-keluarga yang masih memelihara tradisi seperti ini, sekalipun sedikit, misalnya orang tua ini bukan orang kaya, tapi mereka suka ya untuk tetap memberikan angpau itu sebagai simbol tadi. Sebab bukan cuma ketika aku menerima, aku mendapat keberuntungan, tapi ketika aku memberi, aku juga sebetulnya mendapatkan keberuntungan. Angpau secara filosofis, dia menjadi simbol kepedulian sesama manusia dan bentuk saling mengasihi. Angpau adalah simbol ungkapan syukur kepada Tuhan dan berbagi sukacita dengan sesama. Jadi kalau dari pemaknaan yang seperti ini, saya kira sebetulnya buat kita sebagai anak-anak Tuhan bukan sesuatu yang asing. Jadi kalau kita mau menilai makna itu dari perspektif iman Kristen, paling sedikit ada 3 urusan nih menurut saya. Yang pertama, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bukankah kita meyakini bahwa yang menjadi sumber kehidupan kita itu adalah Tuhan Allah? Misalnya seperti dicatat atau dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi dengan ungkapan ini, pemazmur menyatakan keyakinannya.
Siapa Tuhan Allah? Dia sumber hayat, dia sumber kehidupan. Bahwa kehidupan yang sesungguhnya hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, buat anak-anak Tuhan, Sabjisho yang terus berputar, yang menjadi ciri dari tahun-tahun dalam tahun Imlek itu, yang sekarang adalah macan, lalu dimix dengan unsur-unsur yang unsur-unsur yang dipercayai oleh penganut tradisi-tradisi Tionghoa ini, ada logam, kayu, api, dan sebagainya. Nah, macannya, klopnya tahun ini dengan air, sehingga macan air. Nah, buat kita mau kerbau besi, mau macan air, mau tikus tanah, apapun juga, buat kita tidak mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa? Karena buat kita yang menjadi sumber kehidupan kita adalah Tuhan Allah. Lalu kita bisa melihat juga dari Amsal 14 ayat 27 yang mengatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi mau tahun barunya itu sekali lagi apapun juga, yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita mau menjalani hari-hari hidup kita di dalam keseriusan kita untuk takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini tentu bukan berarti terus kita hidup jadi serba takut, tidak. Takut akan Tuhan itu, kata takut ketika dikaitkan dengan Tuhan, maka dia punya makna pertama-tama bagaimana kita sungguh-sungguh menghormati keberadaan Tuhan. Ada rasa hormat yang luar biasa yang membuat kita akan terdorong untuk menjaga diri kita, perilaku kita dengan sebaik-baiknya. Itu takut akan Tuhan. Mungkin lebih konkret ketika kita membaca teks yang mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, dalam perspektif iman Kristen, kita meyakini itulah cara kita memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Takut akan Tuhan. Nah, dalam rangka itu, lalu kalau tadi angpau punya makna sebagai ungkapan syukur, maka buat kita bersyukur memang adalah sikap hidup orang percaya. Dia adalah way of life dari orang percaya. Kita bisa membaca itu dalam beberapa teks. Efesus 5 ayat 20. Misalnya mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ucap syukur buat kita, bersyukur buat kita bukan sesuatu yang sesekali kita lakukan. Bukan. Kemarin kami bertemu dengan cucu-cucu yang sangat kami kasihi. Kami memberikan angpau kepada mereka. Oh, tentu mereka senang, ya. Mereka mengucapkan terima kasih. Mereka bersyukur untuk itu. Sekalipun mereka belum ngerti juga sih soal duit, ya. Tapi apakah hanya ketika diberi, ketika kita menerima sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati kita, kita bersyukur? Saya kira tidak begitu. Itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa bersyukur itu adalah way of life dari orang percaya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau segala hal berarti kan
Kita kan nggak hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan. Kita udah ngasih angpau berapa duit nih, terus kita dapat angpaunya berapa. Waduh, sipun. Lalu menjadi kurang bersyukur. Pasti kan nggak begitu ya. Namanya kalau kita mau ngasih angpau karena kita bersyukur, kita bersukacita, kita kan nggak ngarep ya. Artinya kita kan tanpa pamrih ya. Bukannya kita ngasih supaya dikasih, enggak kan. Jadi bersyukur itu adalah sikap hidup, cara hidup kita. Jadi dalam perspektif iman Kristen, kalau itu mau disimbolkan dalam wujud angpau, no problem untuk itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya meyakini bahwa dalam perspektif iman Kristen, peduli dan berbagi, seperti juga yang mau dilambangkan lewat tradisi memberi angpau itu memang panggilan kita. Panggilan orang percaya. Dan bukan hanya pada masa tertentu kita melakukannya. Sama seperti tadi bersyukur, maka peduli dan berbagi mestinya adalah juga merupakan cara kita menjalani kehidupan di dalam keseharian kita. Kapanpun juga. Roma 12 ayat 15 mengatakan seperti ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Angpau. Menangislah dengan orang yang menangis. Berdukacitalah bersama dengan yang berduka. Pekpau. Ya. Jadi dalam susah, dalam senang, dalam situasi apapun juga kita mau saling mempedulikan dan kita mau saling berbagi. Galatia 6 ayat 2 memberikan catatan tentang itu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kasih sebagai sumber yang menggerakkan kehidupan kita. Ketika dia betul-betul ada dalam diri kita, nggak bisa enggak. Kasih itu akan mendorong kita untuk mau peduli. Kepedulian kita menjadi kepedulian yang kosong kalau kita tidak mau berbagi. Tanpa kasih, tidak mungkin ada kepedulian. Tanpa kepedulian, tidak mungkin ada kesediaan untuk berbagi. Jadi, mudah-mudahan kalau kita memang mau mempraktikkan dan masih mau merawat tradisi angpau ini dalam keseharian hidup kita bisa memaknainya dengan lebih benar, dengan lebih baik. Supaya dengan apa yang kita lakukan itu, kita juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong kita. Nah, sebelum kita masuk ke syafaat, barangkali kalau ada yang mau mengomentari atau mau sharing, boleh juga ya, Bu Tia? Ya, silakan. Kalau ada rekan-rekan yang mau mungkin bertanya atau sharing dari pengalaman, diberi kesempatan. Adakah? Kalau tidak ada, sebelum kita masuk doa syafaat, tadi sudah dijelaskan bahwa makna angpau dalam perspektif iman Kristen adalah mau mengingatkan kita kembali yang pertama, Tuhan Allah adalah sumber kehidupan kita. Kemudian, yang kedua, bersyukur adalah sikap hidup kita, sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, peduli
dan berbagi adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, satu games lagi, yaitu saya mau mengajak. Oh, raise hand. Silakan, Pak Tulus. Belum dibuka mic-nya. Pak Tulus mic-nya masih mute. Ya, dari pengalaman kami ya Pak Roni, bahwa angpau itu diberikan kepada orang yang tua atau lebih tua kepada orang muda atau anak-anak. Nah, itu di dalam kepedulian perspektif iman Kristen itu mungkin tidak disinggung gitu, bahwa kalau orang Kristen kan biasanya hormatilah ibu bapamu, ya itu sebagai hukum. Justru di dalam perspektif ini bukan yang dari muda ke tua, tapi orang tua memberikan kepada orang muda. Nah itu apanya imbang atau apa enggak tahu saya itu. Bisa ditolong dijelaskan ya Pak ya? Ya, sebab kalau saya mengalami anak menantu kami yang ngasih juga ada kami gitu ya. Jadi mereka lebih muda kan. Tapi mereka kepada kami sebagai orang tua, mereka juga memberikan. Yang dari tadi saya pegang jadi contoh angpau itu, ini kemarin baru dapat dari anak menantu. Oh, bukan yang ya. mau dibagikan Jadi, ya, bukan. Bukan, karena yang dibagikan udah saya kasih kan, udah kami kasih, udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi kami memberikan kepada anak, cucu. Ya. Mestinya kan yang sudah nikah nggak usah dikasih kan, ya. Iya. Tapi yang enggak lah, karena kita makan Cina campuran, Cina Kristen kita mah ya. Karena kita mengasihi semua anak, kita peduli semua anak, udah pada kawin juga kita tetap kasih kan, begitu kan. Ya. Jadi kalau Enggak, kita Pak. kan, Apakah originalnya memang begitu atau ini perkembangan zaman, perubahan yang positif gitu? jadi kalau originalnya memang hanya orang yang sudah menikah itu memberikan kepada yang belum menikah. Orang tua kepada anak. Anak juga biasanya kalau traditionally yang origin itu memang hanya untuk anak yang belum menikah. Ya. Anak yang belum menikah atau orang yang belum menikah nggak boleh ngasih angpau kepada yang sudah menikah. Ya. Kenapa? Karena dianggap nanti jadi berat jodoh tuh. Oh. Jadi ada sih kalau yang originnya pantangan-pantangan seperti itu. Nah, termasuk kalau yang tadi Pak Tulus tanyakan, apa sekarang nih dulu juga buat orang tua, kalau orang tua yang biasanya orang tua yang sudah berusia lanjut itu juga mendapatkan, ya. Kalau itu traditionally itu dilakukan, ya. Dari anak yang sudah berkeluarga, ya. Kalau itu setahu saya dari bacaan saya sih juga dilakukan. Kalau saya Pak ya, gambarannya masa kecil yang ngasih itu selalu yang orang tua, bahkan yang sudah namanya makco yang tidak berpenghasilan itu bisa ngasih. Tetapi dari mana dia punya uang itu? Itu karena dia punya warisan ya. Atau dari anak-anaknya tapi bukan dalam bentuk angpau, dari anak-anaknya dikasih uang bulanan atau apa. Simpen, nah dari situ gitu ya. Secara simbolik tetap harus orang sih ke yang muda sebagai angpau, tapi di balik itu
bahwa dia dapat uang itu dari mana, orang nggak kerja. Nah, lain soal gitu, Pak. Iya, Jadi iya. itu simboliknya itu ditekankan. Tapi kalau sudah kasih sama-sama kasih semua, jadi makna simbolisnya sudah berbeda, bergeser. Ya, karena itu tadi buat saya kalau sebagai orang Kristen mas sebetulnya urusan berbagi itu biasa Iya. mestinya, ya. Tapi kalau supaya rame-rame kita pakai event Imlek nih, ya boleh-boleh aja. Saya kira kan bukan dosa juga kalau mau ngasih angpau ya. Kalau Anda merasa berdosa menerima angpau ya diterusin aja lah. Juga boleh terima ya, nggak apa-apa menanggung dosamu. Kalau Anda merasa berdosa, aku terima angpau, berikanlah kepada saya biar saya menanggung dosa. Oke, jadi saya setuju sih ya. Emak saya dulu juga nggak punya penghasilan, ya, tapi walau sedikit simbol itu diwujudkan. Ya, itu sebabnya tadi kan saya bilang bahwa keluarga yang nggak mampu pun tetap akan berusaha. Ya. Berusaha entah berapa isinya, tapi ada yang diberikan dengan simbol angpau. Harapan, doa mereka kepada anak cucu ini. Oke, saya kira boleh kita cukupkan. Ya, terima kasih ya, Tulus ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih untuk Pak Tulus dan terima kasih buat Pendeta Roni. Bapak Ibu, tadi sudah dikatakan bahwa ini juga adalah berkat Tuhan. Kita mau menghitung berkat. Kita mau menghitung berkat dan ini menjadi bagian games juga. Sekarang Bapak Ibu diminta untuk mengambil dompet. Waduh. Mengambil dompet masing-masing, silakan. Dompet atau tas atau apa ya, pokoknya yang biasa kita masukin uang dan lain sebagainya di situ. Sudah? Sudah masuk? Udah ambil? Nah, sekarang permainannya adalah hitung apa yang ada di dalam dompet itu. Kira-kira kalau di total berapa banyak? Kalau ada kartu kredit, ada uang, boleh dihitung. Kartu kredit nggak bisa. Ya berarti kan Kartu ada kredit nggak limitnya, bisa. limitnya yang gitu. Kartu kredit nggak bisa dihitung. Limitnya Bisa. berarti kan dapat berkat fasilitas menggunakan sampai sekian. Kartu kredit mah utang, cash. Yes. Ya udah, ini saya diprotes sama suamiku. Jangan ke kartu kredit, coba kartu kredit bayar utang. Jangan ngutang kalau begitu. Yang asli aja uang cash. Silakan. Kalau udah berhasil hitung sampai 10 udah bisa hitung, silakan raise hand. Kemudian ini yang bagian keduanya. Berikutnya adalah dari jumlah yang ada itu, ambillah beberapa, sejumlah tertentu, kemudian silakan mau berikan kepada siapa. Ini menjadi bagian yang ketiga, yaitu angko dalam perspektif iman Kristen, kaitan dengan peduli dan berbagi. Kita syukuri dengan apa yang ada di dompet kita. Ini baru kita lihat lagi lemari kita ya, lemari pakaian kita. Belum lagi lihat lemari-lemari yang lain, belum. Ini baru membuka dompet. Membuka rumah, wah dalam rumah juga kita buka, dari pintu masuk udah kelihatan tuh berkat-berkat Tuhan. Buka lemari pakaian, kelihatan juga. Lemari makan, lemari lain-lainnya. Nah sekarang kita dompet sajalah yang kecil. Silakan, ada satu orang yang mau sharing? Nanti akan dapat berkat Tuhan berupa hadiah dari pengurus. Tolong, saya nggak bisa lihat. Iin, Bu, Iin. Iin, iya silakan Iin.
dompet saya uangnya cuma 240, Bu. 250.000. Nah, silakan dari 250.000 itu ambil sejumlah tertentu, kemudian mau diberikan kepada siapa, boleh ke anak, ke siapa, terserah. Saya kasih ke anak aja, Bu, 200.000, Bu. Dari 250 mau dikasih ke anak 200.000. 40 uang saya, Bu. 240. Oh, sorry, nggak kedengeran. 240. 240. Oke. Oh, Iya. Iin yang mau sharing sedikit? kenapa, Bu? Iin mau sharing sedikit? Cerita sedikit kenapa dari 240 dikasih 200? Iin kan cuma pegang sisa 40. Ya karena uang yang 200 itu sebetulnya uang anakku juga yang aku ambil dari dompet dia yang berapa hari yang lalu. Aku nggak, karena di gang aku ada 2 rumah udah kena Omikron, jadi aku nggak pegang uang, jadi aku ambil uang anakku dulu. Sekarang aku mau bikin lagi uangnya. Oke. Cerita yang menarik dari rekan kita Iin. Terima kasih untuk keterbukaannya sharing tentang pengalaman ini. Ya, rekan-rekan, mari kita masing-masing dari kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kita pegang dompet kita lihat lemari kita lihat sekeliling rumah kita. Mari kita mensyukurinya. Kita berdoa secara pribadi dulu, baru kemudian kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kita mau bersyukur untuk semua berkat, dan mari kita, ketika kita melihat semua berkat Tuhan di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita, kemudian kita berpikir, baik, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berikan sebagai tanda kepedulian kita kepada siapa. Kita dapat sebutkan juga itu di dalam doa kita. Kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kita naikkan pribadi, secara pribadi. Amin. Kiranya apa yang kita ada pada kita dan kita berikan kepada orang-orang tertentu atau siapapun juga dia itu dapat menjadikan berkat buat mereka. Kita masuk dalam syafaat. Silakan Pendeta Roni. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami. Oleh karena itu, Engkau jugalah yang menjadi sumber pengharapan kami di dalam segala keadaan. Kami bersyukur ketika kami juga boleh mengalami sukacita, khususnya bersama dengan keluarga masing-masing, ketika sebagian kami ikut ambil bagian untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Ya Bapak, kami tahu bahwa hidup kami tidak ditentukan oleh perputaran matahari, bulan, oleh rasi bintang, dan sebagainya. Tetapi hanya oleh Tuhan dan kesetiaan kami untuk selalu mau hidup dalam takut akan Tuhan. Maka apapun yang akan terjadi, teguhkan kami supaya kami bisa senantiasa mempraktikkan sikap hidup yang setia dan takut akan Tuhan itu. Saat ini kami juga kembali berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang masih bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Angel,
untuk Ibu Damayanti, juga untuk Ibu Sandra. Tuhan, kiranya Engkau yang tetap menopang, memeliharakan Bapa yang menyempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dilakukan, yang dijalani oleh anak-anak-Mu ini, supaya boleh mendapatkan, supaya boleh menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan untuk memberi kekuatan, kesehatan yang cukup yang mereka perlukan. Engkau yang juga berikan sukacita, damai sejahtera, sehingga sekalipun mungkin ada yang masih harus menanggung sakit penyakitnya, mereka tidak kehilangan pengharapan. Juga tentu hal yang sama kami mohonkan bagi keluarganya, supaya masing-masing dan bersama-sama mau sungguh-sungguh berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Bapak juga yang berkenan untuk mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Ya Bapak, saat ini kami juga sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, kami juga berdoa, khususnya ketika hari-hari belakangan terjadi peningkatan terus orang-orang yang terpapar COVID-19, kemungkinan besar oleh varian baru, Omikron, yang memang ditengarai bisa menyebar dalam waktu yang lebih cepat ketimbang varian sebelumnya. Termasuk juga ada beberapa anggota jemaat dan simpatisan yang terpapar. Ya Bapak, kiranya Engkau yang boleh terus memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin di negara kami dalam upaya-upaya mengatasi pandemi ini. Kami bersyukur untuk kebijakan yang telah diambil pemerintah, melanjutkan vaksinasi primer dan menyelenggarakan vaksinasi booster. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh mencukupkan semua yang diperlukan untuk penyelenggaraan vaksinasi-vaksinasi ini. Dan untuk itu kami juga berdoa buat kerjasama antar negara, antar bangsa, sebab mungkin tidak semua punya kemampuan untuk bisa mengadakan sendiri apa yang diperlukan. Biarlah Engkau yang boleh terus menumbuhkan kesadaran, kerelaan untuk mau saling berbagi, saling menopang di dalam mengatasi pandemi yang melanda seisi dunia ini. Demikian juga ya Bapak dengan dampaknya yang membuat sebagian orang ada dalam kesulitan dari segi perekonomian, tapi juga dampak di dalam aspek hidup yang lain. Misalnya di dalam bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah-tengah masa pandemi seperti yang masih terjadi ini. Ya Bapak, kami menyerahkan seluruh pergumulan bangsa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat persembahan terambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama baik-Mu. Aku hendak memasyurkannya
di depan orang-orang yang kau kasihi. Persembahan, Bapak Ibu, dapat dilakukan melalui 3 cara yang tertera di dalam layar HP dan laptop. Dan sementara kita akan mempersiapkan persembahan, kita akan mendengarkan lagu PKJ 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang bulan Januari yang kami sudah boleh lalui bersama dengan kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, semua itu juga Tuhan, karena kasih dan cinta-Mu. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya semua boleh berkenan kepadamu dan mengajar kami selalu memberikan kepadamu dengan ketulusan hati dan juga dengan segenap hati kami. Dan kami boleh belajar selalu Tuhan, mengutamakan Engkau di dalam hidup kami dan mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh benda yang mati ini untuk boleh dipakai untuk kebaikan dari kebaikan kami, kebaikan dari orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Ella. Terima kasih Bu Ella. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri persekutuan dewasa lewat Zoom pada saat ini. Kita naikkan pujian, Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus.
ku bagikan serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang memungkinkan persekutuan dewasa yang diselenggarakan secara virtual ini boleh berlangsung dengan sebaik-baiknya. Kami akan mengakhirinya, kami akan melanjutkan aktivitas sepanjang sisa hari ini. Maka kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-Mu yang ambil bagian dalam persekutuan ini, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu, maka kiranya tangan kasih Tuhan yang boleh tetap menopang, yang boleh tetap menaungi, agar dalam setiap langkah perjalanan kehidupan anak-anak-Mu ini, mereka tahu, mereka mengalami, mereka tidak sendirian, tapi Tuhan yang selalu menyertai. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, kita masih ada special gift, tapi sebelumnya kita mau foto dulu. Foto dulu, sesi foto bersama. Setelah itu kita akan masuk dalam special gift yang akan nama-nama yang ada, yang hadir, yang masih hadir nanti akan dikocok sama JJ. Nah, yang keluar namanya dia yang mendapat. Ada angpau dan ada barang. Hadiah khusus. Kalau yang udah Masih. left gimana Bu Tia? Ini kita foto dulu ya. Ya, tadi ada 40 sekian, sebagian sudah left memang ya. Ya, yang Kalau masih udah ada left, ini namanya boleh. keluar gimana? Foto dulu aja, foto dulu udah ditekan. Boleh tolong apa-apa, dibuka foto dulu, cam-nya foto ya, dulu. open cam 1-2 menit. Sekali lagi, 1. Ya Titin. Titiknya. Oke. Ya. Peraturannya adalah yang seandainya namanya keluar, kemudian dia udah live group, udah tidak ada lagi di sini,
Maka diulang lagi kocoknya. Iya, diulang lagi ya. Ya, sip. Silakan JJ. Oke. Ini nama udah semua nih ya. Dari yang udah live juga masuk tetap. Iya, siapa yang mendapat berkat? Grace. Ini pengurus boleh. Grace. Grace belum pengurus. Ada gak Grace-nya? Grace-nya ada gak? Ada. Ada, masih ada Grace. Terima kasih. Wow, Bu Grace, hokinya bagus. Bu Grace, hokinya bagus. Selamat Grace. Sering dapat. Ya ampun, kebanyakan. Tunggu dulu, sorry. Yanti. Siapa? Yanti masih ada nggak? Yanti masih ada gak? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada ya Yanti ya? 1, 2, 3. Nggak ada. Ulang. Oh, Suryati. Suryati masih ada gak? Suryati masih ada? Suryati masih ada gak? Kayaknya udah left ya. Udah nggak ada ya. Suryati siapa nih? Ini ada Suryati juga, Mbak Hariski. Iya. Sorry. Oh, ada. Ibu Suryati, Mbak Rizky ya. Suryati, ada. Ini ada Suryati. nih kasih, masih. Ada, sorry. Masih Masih ada. Ibu Suryati Masih ada, ada. Suryati masih ada. Suryati, Mbak Rizky siapa? Ibu Suryati, Suryati kasih mana? salam buat kita. Itunya mic-nya. Dibuka dulu, Bu. Mic-nya Suryati buka mic-nya. Salam semua Suryati teman-teman. buka mic-nya, Sur. itu udah tuh. Udah, salam. Oh Ya, iya, aku udah kasih tangan tuh. Sur udah buka mic-nya. Udah ngomong deh. Ya, Nanti sama Grace ya. Grace sama Selamat ya, Bu. Selamat. terima kasih, Bu. Nanti Selamat Bu Grace. Selamat Terima kasih. Bu Suryati. ya terima juga buat yang dapat di awal, selamat buat semuanya. Terima kasih Pak Roni, Bu Tea. Terima kasih Pak Roni Putih. Terima kasih pengurus KD. Dan teman-teman semua. Semuanya. Pengumumannya belum ya? Pengumuman belum ya? Pengumuman, baca pengumuman deh. Baca Pengumuman pengumuman. Kak. Begitu cepat waktu datang dan berlalu, berkejaran hingga kita pun tak sempat menghitung berapa banyak langkah tercipta. Hari ini kau berulang tahun, satu pertanda hari ini jadi milikmu. Ya, selamat untukmu aku ucapkan, bahagia yang menjelang. Dan janganlah terlupa puji syukur kepadanya, karena masih Ia berikan sejumlah usia dan skalanya kepada kita. Hari ini kau berulang tahun, kecup cintaku setulusnya aku berikan. Ya, selamat untukmu aku doakan, tergapailah semua citamu. Masa
Abah. Pak Roni minta tolong untuk Ya, kita turut bersuka cita, kami turut bersyukur berulang tahun khususnya di bulan Januari lalu, yaitu Ibu Sandrawati Yahya, Ibu Suryati, Ibu Ivon, Pak Susanto, Ibu Damayanti, Pak Thomas, Ibu Titin Susiani, Ibu Betty Yulita, Ibu Titi Sri Wahyuni, Ibu Erita, Ibu Lina Handoyo. Ya Bapak, sebegitu jauh Tuhan yang sudah menyertai perjalanan hidup mereka, maka kami percaya Engkau juga yang terus akan menopang mereka, memelihara mereka di dalam menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan beri berkat yang dari Tuhan untuk mereka seisi keluarga masing-masing, baik berkat dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, kemampuan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab, kecukupan dalam penghidupan, dan yang terutama Tuhan mampukan mereka untuk terus merawat keteguhan iman, pengharapan, dan penyerahan yang tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menaikkan syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Roni. Ya, Terima kasih, Pak selamat Roni. ya buat Terima semua. kasih, Bu Dea. pengumuman ya, Pengumuman Bu buat Bapak. minggu depan hari Rabu. Silakan. Minggu depan tanggal 9 Februari temanya Sacrificing Love, cinta yang berkorban. PF-nya Pendeta Suryawan Edi dari GKI Bungur, liturgos Pak Tulus, dan doa persembahan Pak Ronald. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Untuk pengumuman selanjutnya, sebentar pengurus kita akan rapat bulanan. Kalau boleh mau mulai lebih awal ya, kira-kira jam 12:30, karena emang saya mendadak itu jam 2 ada keperluan mesti pergi.